ada POSN, ini bidang PKN. Di sini POSN bidang matematika, sama ada juara 2 cerita Nusantara. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi nih di Open Your Mind Podcast Tanesa. Jadi hari ini kami akan mewawancarai kakak yang unggul dalam berbagai bidang mapel nih. Daripada penasaran, mending langsung perkenalan saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shalomita Margaret dari kelas 7B. Dan kakak boleh perkenalan kak? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Diksa Putra Pratama dari kelas 9K. Bolehkah saya bertanya-tanya sedikit tentang prestasinya kak? Ya, boleh, silahkan. Wah, kan kakak ini kan banyak banget kak prestasinya. Apa sih yang menurut kakak paling berat antara satu dengan lainnya? Menurut saya yang agak sulit itu dari bidang matematika sama bidang mata pelajaran seperti IPA, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Saya agak sulit di bidang akademiknya. Kalau di non-akademik mungkin bisa lebih unggul lagi karena kan lebih suka di non-akademik daripada di akademiknya. Prestasinya apa aja nih kak? Kemarin saya dengerin banyak sekali kak. Boleh, ini kalian satu-satu. Boleh kak. Di sini ada Harapan 2 Science Generation Competition bidang matematika. Ya. Terus di sini ada Olimpiade Sains Gantari mata pelajaran IPA. Ada GSI Sin Student Olympiad, ini bidang IPS. Di sini ada juga lagi GSI Student Olympiad bidang matematika. Ada POSN, ini bidang PKN. Di sini POSN bidang matematika, sama ada juara 2 cerita Nusantara. Wah, keren sekali kak. Bagaimana sih kak awalnya kok bisa sebanyak ini? Awalnya dulu saya diajak sama teman, cuman saya masih nolak karena takut, kan ini masih tingkat nasional. Jadi saya agak takut, grogi kalau masih sama teman. Itu kan nggak apa-apa kalau sama teman di kabupaten atau di provinsi. Cuman ini di nasional agak takut, deg-degan, soalnya lawannya dari seluruh Indonesia, jadi agak takut. Ini kok boleh tahu, ini bercerita ya kak? Iya. Pusing nggak sih kak bisa mendapatkan ini? Tapi kan pasti ada belajarnya juga, itu nggak pusing nggak bisa dapat medali sebanyak ini? Gimana ya, kalau belajarnya tinggal kita aja ngatur waktunya gimana. Kan katanya dengar-dengar dulu kak Diksa juga ikut ekstra. Ya. Kok sekarang kayaknya udah nggak ikut tuh? Ekstranya apa aja sih kak? Dulu pernah ikut PMR, ikut Paski, sama ikut Pramuka. Cuman gara-gara ada problem sama orang tua, disuruh libur dulu ekstranya. Terus sekarang nggak dilanjutin kak? Enggak, fokus di prestasinya aja. Tips dan triknya dong kak supaya bisa punya medali sebanyak ini. Buat tipsnya sih belajar dengan giat sama ngatur waktu. Pinter-pinter ngatur waktu aja kalau saya. Pengalaman yang didapat setelah mempunyai medali juara banyak ini gimana kak? Kalau pengalaman pastinya banyak ya, dari dapat teman banyak dari seluruh Indonesia pastinya. Terus ilmu-ilmu juga, entah itu ilmu yang nggak banyak ilmunya, cuman pastinya bakalan guna banget buat masa depan kita. Ngomong-ngomong kak Diksa kan sekarang kelas 9 ya kak? Ya. Cita-citanya mau ke SMA mana nih kak? Alhamdulillah ini sudah keterima di SMK Telkom di Wah, Malang. keren banget kak. Kesulitannya apa aja sih kak selama belajar? Kesulitannya kalau belajar itu waktunya nggak tentu, jadi ngatur waktunya itu masih bingung. Seumpama ini pekerjaan rumah, ini pekerjaan sekolah, nggak gitu. Belajar itu masih amburadul, nggak tertata rapi dan kurang efisien menurut saya. Wah, kak Diksa juga membantu pekerjaan rumah kak? Alhamdulillah. Wah. Bagaimana nih kak perasaannya ada di titik ini yang dulunya belum
masih ikut temen terus sekarang bisa mendapatkan semuanya, ini gimana Kak rasanya? Pastinya yang pertama bangga banget dan terima kasih sama orang tua yang sudah support selama ini dan dapat prestasi sebanyak ini. Pastinya nggak mudah, banyak sekali rintangan-rintangan, perjalanan panjang dari dulu pertama awal ikut sampai sekarang yang sudah ada di titik ini. Pastinya bangga dan senang banget dapat prestasi sebanyak ini. Kak Diksa ini ngomong-ngomong alumni mana tuh Kak SD-nya? Saya alumni SDI Istiqlal. Terus kenapa Kak kok milih ke SMP ini juga? Dulu itu pikirannya pengen aja ya, maksudnya udah impian dari kecil. Jauh nggak sih Kak rumahnya dari sekolahan? Lumayan jauh sih, ngelewatin beberapa desa juga. Tapi pengen tetap sekolah di sini Kak? Ya, Kalau misal SMA di Telkom itu ngekos apa gimana Kak? kalau di sana saya ngekos. Oh iya Kak, kembali ke cerita tadi kan ada matematika, ada semuanya gitu Kak. Berarti semuanya harus menguasai dong Kak? Pastinya kalian paham materi aja, jadi nggak harus bisa sama materinya, tapi yang pasti kalian harusnya paham akan materi yang akan dilombakan. Biasanya kan sebelum lomba dikasih kisi-kisi. Yeah. Nah, itu kalian harus pelajari satu persatu kisi-kisinya dan memahami itu isinya apa aja. Jadi nggak harus kita harus bisa semua, nggak, tapi kita harus mempelajari isinya itu apa saja. Terus kalian juga harus paham materi yang mau disampaikan, yang mau diujikan sama juri-juri itu bagaimana. Apa itu namanya kan lombanya banyak nih Kak. Yeah. Terus keganggu nggak sih kayak kegiatan belajar di sekolahnya? Kalau belajar di sekolah enggak, soalnya materinya itu sama. Oh, materinya itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Itu diulang-ulang aja materinya. Jadi kalian belajarnya cuma satu kali, cuman itu kalian masih ngingat-ngingatnya itu yang agak sulit. Dulu Kak Diksa sebelum mempunyai seperti ini tuh apa tuh ada kegagalan nggak sih Kak? Ada kayak rasa kurang percaya diri untuk memulai lagi? Pastinya banyak banget. Soalnya saya kalau di kalau di tingkat kabupaten itu belum pernah, baru sekali dapat, terus di provinsi, terus lanjut ke nasional, dan di nasional dapat ini semua, alhamdulillah banyak. Yang pertama yang di kabupaten itu yang mana ya Kak? Dulu SD. Oh, apa itu Kak? Kalau nggak salah dulu itu IPS. Oh, IPS. Ya. Terus yang mulai di provinsi itu apa Kak? Ini semua ini. Ini sebelumnya itu di provinsi. Terus kita setelah provinsi biasanya langsung ada pengumuman buat ke tingkat nasionalnya. Terus apa itu namanya? Ini dari kelas berapa aja Kak? Maksudnya prestasinya ini semua? Ini mulai dari kelas 9. Soalnya saya kelas baru 7 dong, Kak? dulu. Ya, baru semua. Soalnya dulu kelas 7 itu masih awam sama ini semua. Soalnya kenalnya kayak olimpiade itu baru kelas 9 ini. Dulu kelas 8 cuma ikut di kabupaten, ikut di sekitar Nganjuk aja. Jadi nih nggak sampai setahun udah banyak seperti ini Kak? Iya, nggak cukup. Belum sampai setahun ini. Pasti orang tuanya bangga sekali ya Kak? Pastinya ya, karena saya juga benar-benar di rumah itu gimana ya, kalau belajar itu ya belajar terus, nggak ada jangka waktunya. Berarti Kak Diksa ini juga rajin belajar di rumah Kak? Kalau dibilang rajin sih agak gimana gitu. Jadi bukannya rajinnya, tapi Niat? ya, niatnya belajar itu kuat apa enggak dari anaknya itu sendiri gitu. Kan Kak Diksa tadi katanya ikut ekstra banyak kan Kak? Iya. Itu dulu membagi waktunya gimana Kak? Kalau dulu kan kelas 7 itu ya, kelas 7 itu belum terlalu memikirkan ke jenjang selanjutnya, jadi masih suka sama ekstranya. Terus biasanya saya ngatur waktunya itu kalau pulang sekolah langsung terus buat ekstra, jadi pulangnya sore. Nggak les Kak dulu? Dulu sempat les juga. Tapi nggak kewalahan gitu Kak, kan udah ikut ekstra banyak loh Kak, itu berat semua Kak? Biasanya izin ekstra buat les, jadi biasanya 1 minggu ekstra, 1 minggu les, jadi diatur itu biar seimbang. Kalau apa itu namanya udah punya prestasi banyak ini gitu Kak, di SMA mau cita-citanya itu mau apa Kak? Kan udah pintar di berbagai bidang mapel, apa ada cita-cita yang ingin didalami lagi Kak? Saya masih
pengen mendalami ilmu teknologi, lebih ke teknologi masa depan pengen didalami lagi. Iya kak. Sekarang nggak ada lomba-lomba lagi nih kak buat Kak Diksa? Masih ada, cuma kemarin dapat lagi, Apa, dapat Kak? medali perunggunya 2, medali peraknya 2 itu di Semarang. Tapi belum datang. Oh nggak juga kak, belum datang. Belum datang tadi. Lomba medalinya. apa itu kak? Matematikanya dapat perak, terus bahasa Indonesianya dapat perak, PKN-nya perunggu, sama IPS-nya perunggu. 4 kak. Iya. Kok bisa apa itu namanya langsung 4 itu? Apa nggak bareng gitu apa waktunya? Waktunya itu beda-beda. Biasanya IPS itu duluan. Itu biasanya lombanya hari Minggu. Hari Minggu itu jadi waktunya biasanya jam 10 sampai jam 12. Kalau nggak gitu jam 1 sampai jam 3 itu biasanya kan tiap satu mapel itu waktunya 2 jam. Jadi masih ada jeda waktu buat istirahat. Apa itu nak namanya? Kayak kalau semisal waktunya kan bersamaan, itu nggak pusing kak kan? Kayak urut gitu. Habis waktu ini nggak lupa kak. Kalau materi biasanya saya kalau lupa materi itu saya inget-inget aja dulu sebentar, terus nanti sama nggak inget ya dilewatin. Kalau nggak gitu dikerjakan sebisanya aja, seingatnya. Wah keren sekali kak atas jawabannya. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi ya Ya, kak. amin. Terima kasih juga sudah menyempatkan datang ke sini ke podcast Tanesa ini. Sangat luar biasa kak dapat memotivasi kami sebagai anak-anak yang ingin menjadi seperti kakak, mempunyai banyak prestasi. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya supaya tahu video-video terbaru dari kita. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.